wabarakatuh. Halo Sobat Jujur, perkenalkan saya Fauzull Hadi Airlangga dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kasus korupsi di Indonesia sangatlah parah. Bahkan ada yang mengatakan sudah seperti kanker stadium 4. Kalau stadium 4 biasanya cepat meninggal ya. Ini kok makin sehat. Korupsi yang terjadi mengakibatkan Indonesia menjadi darurat korupsi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap adil sejak dini. Atau mungkin juga karena kekuasaan. Menurut data ICW, Indonesia Corruption Watch pada tahun 2020 awal ada sekitar 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum. Dan tersangka yang ditetapkan ada 372 orang. Kebanyakan diantaranya adalah politisi dan pejabat publik. Dengan nilai kerugian negara sebesar 18,1 triliun rupiah. Lumayan ya. Bahkan ada juga indikasi terjadinya korupsi dalam dana penanganan COVID-19 seperti yang telah disampaikan oleh Pak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Ya, ini kan baru kemungkinan. Ya, semoga saja tidak terjadi. Pak pejabat yang terhormat, kalau memang nggak cukup uang belanja di rumah istri muda, ya ceritalah sama kami rakyat. Siapa tahu kami bisa membantu kan? Oke, lalu timbul pertanyaan dalam diri kita. Mengapa kasus korupsi di Indonesia sudah seperti budaya? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tindak korupsi yang terjadi di Indonesia dikarenakan banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yang katanya terhormat. Penyalahgunaan wewenang ini dikarenakan kurangnya sikap amanah dan tanggung jawab yang dipikul. Kurangnya sikap amanah dikarenakan tidak jujur dalam bekerja. Ya, kejujuran merupakan nilai penting dalam diri kita sebagai manusia. Karena dengan bersikap jujur, kita akan terhindar dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dan hak, termasuk korupsi. Oke Sobat Jujur, kita sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa ini ke depannya harus menanamkan sikap anti korupsi mulai dari detik ini. Bisa dimulai dari berkata jujur, bertanggung jawab, dan yang terpenting tebalkan iman. Jangan kayak doi, jangan hanya janji manis saat PDKT, udah dapat malah ninggalin. Politisi Indonesia juga gitu. Oh iya ya, banyak yang pandai berbicara namun tuli dalam mendengar, kaya akan argumentasi namun miskin nurani. Ops. Berkata jujur di segala kondisi dengan mengingat bahwa ada Maha yang selalu melihat dan mendengar segala perbuatan kita. Mengapa tidak boleh berbohong? Karena kebohongan pertama akan melahirkan kebohongan kedua, dan ketiga tidak akan membuat itu menjadi kebiasaan. Lalu sikap tanggung jawab sangat penting bagi kita, karena itu akan membentuk karakter kita sebagai pemimpin yang anti korupsi. Kita sebagai generasi muda bisa memulainya dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga barang pinjaman dengan sebaik-baiknya, dan bagi kita sebagai orang muslim dengan melaksanakan sholat 5 waktu di setiap harinya tanpa bolong-bolong. Lalu tebalkan iman, yang mana ini merupakan fondasi dari dua sikap yang tadi. Jika iman kita tidak kuat, maka dua sikap yang tadi tidak akan bertahan lama. Jadi, tunggu apa lagi? Lakukan dari detik ini. Say no to corruption. Let's go, honest friend. Saya sangat membenci koruptor yang ada di Indonesia. Karena seperti kata Bang Indra Firmawan, koruptor itu bagaikan kertas ini. Mereka ada, ternyata tidak ada, karena sebenarnya mereka disembunyikan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita generasi bangsa untuk membantu langkah pemerintah dalam memberantas korupsi. Dan itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai anti korupsi dan berakhlakul karimah. Say no to corruption. Salam pemuda, salam anti korupsi, salam Ane Nanggro.